dulu. Terus jangan lupa di bawah gonjo ini ya, ini yang paling rawan karena ini bersentuhan dengan udara luar. Nah, tutorial ya cara merawat keris yang baik itu seperti apa sih? Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas ya, jadi tentang tutorial ya, cara merawat keris yang baik itu seperti apa sih? Karena memang banyak teman-teman yang masih menanyakan ya tentang perawatan sebuah keris atau pusaka lainnya, atau tosan aji lainnya ya, terutama dalam hal meminyaki. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk menjaga sebuah keris agar kondisinya itu bisa awet, kalau bisa sampai ratusan tahun ke depan, itu memang harus dirawat. Cuman memang beberapa banyak yang belum paham ya caranya ya. Kalau di Indonesia sendiri, di Nusantara ada banyak cara ya, jadi mulai kayak mewarangi agar lapisan besi itu menjadi lebih tahan karat, nanti kan terlapisi lapisan warna hitam itu ya, dan pamornya kelihatan. Ada juga dengan cara yang disangling ya. Nah, nanti dalam perawatan perjalanannya setelah bersih dari karat itu adalah dengan cara diminyakin. Nah, nanti kita akan bahas secara fokus ya, cara meminyakin yang baik dan benar itu seperti apa ya. Nah, untuk merawat buah keris, jadi misalnya contohnya ini ya, nah ini adalah salah satu keris lama yang saya pakai, keris lama ya, jadi ini yang tanggung Mojopahit ya. Ini juga memang terawat tapi sudah waktunya meminyaki ya. Ini mungkin bisa dilihat ya dari dekat ini ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman memang paling nggak rutin ya dicek sebulan sekali ya, atau lebih ya, karena tiap materi besi itu beda. Ada yang mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 4 bulan sekali itu baru perlu diminyakin lagi ya. Kenapa kok saya sarankan sekitar 1 bulan itu cuma ngecek aja, takutnya ada bibit karat yang muncul ya, karena beberapa materi kalau telah diminyakin atau kotor sedikit kena lembab bisa berkarat. Nah, itu tiap bulan paling enggak kita cek, entah itu nanti perlu diminyakin apa enggak. Nah, jadi setelah dicek, misalnya ada bibit karat, yang langkah pertama daripada diwarangi ulang, kalau karatnya dikit, itu teman-teman bisa pakai penghapus ya, penghapus pensil, dibersihkan karatnya, nanti disikat. Kalau ini kebetulan sudah bersih ya, sudah bersih, tinggal meminyaki aja ya. Ini kan memang sudah terawat dengan baik ya, sudah saya cek tiap bulan ya. Nah, intinya setelah istilah misal ada yang pernah karaten di penghapus, nanti disikat pelan-pelan ya sampai karatnya hilang. Nah, nanti baru itu diminyakin ya, diminyakin. Nah, untuk meminyakin, saya pernah bahas ya cara membuat minyak keris ya, itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya ini berdasarkan jadi istilahnya tradisi zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu pakai minyak kelapa untuk istilahnya melindungi logamnya, karena nanti logam itu kalau kena minyak itu akan terlapisi ya, dan tidak akan kontak langsung dengan udara terbuka seperti ini. Artinya reaksi oksidasi itu bisa diminimalisir kalau terlapisi minyak. Kalau zaman dulu pakai minyak kelapa ya, cuman kalau pakai minyak kelapa kelamaan nggak dipakai misalnya bisa sengit kayak gitu ya. Nah, kalau untuk menghormati sebuah pusaka ini, karena disebut tosan aji ya, karena ini adalah besi ya yang bernilai ya, atau istilahnya dihargai, dimuliakan. Biasanya pakai wangian, minyaknya bisa dikasih minyak wangi agar bau wangian. Biasanya bunga, bisa cendana, melati, garu, seperti itu ya. Nah, kebetulan kita memang harus pinter-pinter meracik ya, jadi nggak boleh minyak wangi aja, nanti terlalu kental, apalagi misik ya, itu nggak bisa dibersihkan, malah nanti debu-debu ada nempel. Kalau lama nggak dilihat bisa membentuk kerak. Saya sering mendapatkan jadi keris yang bekas minyak misik tebel ya, sampai campur debu sampai kering, kerak, itu malah susah dibersihkan. Jadi kalau itu juga kurang bagus kalau minyak aja. Kalau pakai minyak pelindung logam aja
ya memang logam terlindungi, tapi istilahnya ya kayak hambar ampiang lah, jadi nggak ada baunya kecuali memang bila bawaannya sudah harum ya. Makanya itu memang ada campuran minyak wanginya, itu memang harus banyak-banyak eksperimen ya. Dulu saya memang suka dulu di lab di kimia, jadi suka eksperimen seperti itu. Jadi akhirnya sering buat sendiri ya, minyak sendiri ya. Terus ada teman-teman banyak yang sering minta, bahkan disuruh dibikinin untuk dibeli. Nah, ini ada salah satu minyaknya ya. Kalau ini yang kita pakai cendana ya. Sebenarnya untuk itu bisa kalian celupkan langsung di sini ya. Cuma kalau untuk jaga-jaga ya, takutnya apa? Bila kerisnya itu masih ada kotor atau kita membersihkan ikatnya tadi kurang bersih, kita lebih amannya pakai tempat lain ya. Kita kasih dikit aja ya. Nah, jadi kita kasih dikit. Nanti buat minyak ya. Kalau ini sudah double ya tutupnya ya, jadi tenang aja, jadi nggak akan tumpah ya. Nah, sekarang kita minyakin ya, pakai sikat ini ya. Nah, untuk minyakinya, jadi ini teman-teman paling nggak mulai dari bawah ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Atau dari satu sisi dulu, terus jangan lupa di bawah gonjo ini ya. Ini yang paling rawan karena ini bersentuhan dengan udara luar. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Halus-halus saja ya. Nah, sampai ini basah semua ya, tertutup. Pastikan permukaan ini tertutup minyak ya. Nah, jika kurang teman bisa ambil lagi ya. Jadi sama, kita lakukan pelan-pelan dan halus ya. Dan kita pastikan semua permukaan bilah nanti tertutup minyak. Tapi nanti bagian yang penting adalah setelah meminyaki permukaan bilah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi ini teman-teman pelan-pelan aja ya, ke arah, biasanya ke atas lebih enak memang searah ya. Cuma ada beberapa yang fanatik harus ke atas semua atau ke bawah semua agar kodamnya gimana. Jadi kalau ini kita memang ya pakai nalar aja ya. Jadi memang tujuan memang membersihkan, jadi melindungi bilah besi dari karat sekaligus memberi wewangian ya. Nah, ini sudah semua ya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah langkah berikutnya ya. Setelah diminyakin, jangan langsung dimasukkan ke warongko ya. Nah, ini memang harus dibiarkan dulu sampai 15 menit atau 20 menit ya. Kadang-kadang kalau yang masih keris-keris baru 10 menit sudah cukup ya. Nanti ditaruh kasih kayak kertas bawahnya, entah kertas tisu, kertas koran atau gimana. Berdirikan situ ya. Itu paling enggak 15 menit 20 menit ya. Seperti ini ya nanti, seperti yang dua keris ini ya. Ini itu memang lagi dikeringkan, jadi nanti biar kotorannya ikut ke bawah ya. Itu paling enggak biasanya memang dari pengalaman saya sekitar 20 menit 15 menit, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini berdirikan aja terus dibiarkan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman istilah sudah sekitar 20-30 menit, kadang-kadang kan beberapa besi masih terlihat cukup basah ya. Jadi kalau masih seperti ini jangan dimasukkan langsung ke warongko ya, karena nanti kayak debu itu bisa nempel. Jadi kalau sekiranya masih terlalu basah itu jangan langsung dimasukkan ke dalam warongko. Memang sih ada beberapa bilah yang cepat nyerapnya ya, jadi sebentar aja sudah kelihatan kayak kering gitu ya. Tapi kalau misalnya masih seperti ini, masih ada kayak sisa minyaknya, itu bisa kita keringkan pakai tisu ya. Jadi kalau masih ada minyaknya nanti dimasukkan warongko, jadi selain bisa debunya nempel lagi campur minyak jadi kotor lagi, nanti itu bagian dalam warongko kalau kena minyak bisa jadi basah ya, kayak lembab gitu ya. Nah, itu bisa merusak warongko, cepat lapuk ataupun jamur. Jadi ini kita keringkan pakai tisu ya. Jadi cukup ditempel gini aja ya, nggak usah istilahnya diseret gitu, nggak perlu ya. Jadi ini yang penting sisa minyaknya itu istilahnya bener-bener kering ya. Jadi seperti itulah, maksudnya nggak kering-kering bener ya. Jadi paling nggak yang penting permukaan itu sudah terlindungi minyak ya, terlapisi minyak.
Jadi seperti itu ya. Nah, untuk minyak kre sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman istilahnya males nggak ada waktu bikin sendiri atau khawatir ya komposisinya kurang bagus, sebenarnya ini ada ya. Jadi nanti link untuk cara mendapatkannya atau apa harganya berapa nanti tak tulis di deskripsi ya untuk minyak keris yang ini ya. Jadi ada 3 jenisnya aroma ya, ada gaharu, cendana sama melati. Jadi itu nanti tak tulis di deskripsi ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.